Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Nasya Putri dengan NIM 23070260114 dari kelas Gizi 2D. Di video ini, saya akan membahas mengenai sistem saraf. Apa sih sistem saraf itu? Yuk simak videonya. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Nah, ilmu yang mempelajari sistem saraf dinamakan neurologi. Sistem saraf memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengumpulkan informasi atau penghubung dari dalam dan luar tubuh melalui indera atau fungsi sensorik. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, mengatur dan mengendalikan kerja otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat atau fungsi motorik dan bekerja sesuai fungsinya. Sistem saraf memiliki 3 bagian. Yang pertama neuron, yang kedua neuroglia, dan yang ketiga sinapsis. Yang pertama adalah neuron atau sel saraf. Neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor ke pusat saraf, serta menghantarkan rangsangan dari pusat saraf ke otot dan kelenjar. Nah, kumpulan dari sel saraf akan membentuk sistem saraf. Berikut adalah struktur sel saraf. Yang pertama ada dendrit yang berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Yang kedua ada nukleus sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Yang ketiga ada nodus Ranvier yang berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Yang keempat ada sel Schwann yang berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, mediakan nutrisi bagi neuri, dan membantu regenerasi dari neurit. Berikutnya ada badan sel yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Kemudian ada selubung mielin, yaitu selaput pembungkus neurit, dan yang terakhir ada sinapsis, yaitu celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Sel saraf mempunyai beberapa klasifikasi. Yang pertama berdasarkan fungsi, dan yang kedua berdasarkan struktur. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibagi menjadi 3. Yang pertama neuron sensorik, yang kedua neuron motorik, dan yang ketiga neuron interneuron. Berdasarkan struktur, neuron juga dibagi menjadi 3. Yang pertama neuron multipolar, yang kedua neuron bipolar, dan yang ketiga neuron unipolar. Neuron sensorik. Neuron sensorik menerima rangsang yang datang kepada tubuh atau panca indera, kemudian mengantarkan impuls atau rangsangan dan meneruskannya ke pusat syaraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Neuron motorik berfungsi untuk mengantarkan impuls dari pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, ke efektor, yaitu otot dan kelenjar. Neuron interneuron menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lain. Neuron multipolar merupakan sel saraf yang memiliki satu akson dan banyak dendrit pada badan selnya. Kemudian neuron bipolar adalah sel saraf yang memiliki 2 juluran sitoplasma atau dendrit pada badan selnya. Sedangkan neuron unipolar merupakan sel saraf yang hanya memiliki 1 juluran sitoplasma pada badan selnya. Bagian sistem saraf yang kedua ada neuroglia. Neuroglia merupakan penunjang susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Nah, neuroglia terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu astrosit, oligodendrosit, dan mikroglia. Bagian sistem saraf yang terakhir ada sinapsis. Sinapsis adalah penghubung antar neuron. Sinapsis menjadi titik temu antara ujung akson suatu neuron dan dendrit dari neuron lain. Pada celah sinapsis, terkandung suatu substansi kimia yang disebut neurotransmitter. Berikut adalah mekanisme hubungan antar saraf. Sel saraf atau neuron mempunyai kemampuan untuk menerima dan memberikan jawaban terhadap rangsang yang diberikan kepadanya. Rangsangan yang diterima oleh reseptor atau alat indera akan diantarkan ke pusat susunan saraf. Rangsangan dari dendrit terus ke badan sel saraf dan selanjutnya
oleh akson akan diteruskan ke dendrit neuron lainnya. Hubungan antara akson dan dendrit dari sel saraf lain terdapat jarak yang sangat kecil yang disebut sinapsis. Yang pertama ada sistem saraf pusat atau SSP. Bagian sistem saraf pusat yang pertama adalah otak. Otak manusia merupakan organ sistem saraf terpenting dan merupakan pusat kendali tubuh. Otak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum, yang kedua ada otak kecil atau cerebellum, dan yang terakhir ada sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Otak besar dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama otak kiri, dan yang kedua adalah otak kanan. Kedua bagian ini dihubungkan oleh serabut saraf yang disebut corpus callosum. Otak kanan dan otak kiri dibagi menjadi 4 bagian yang disebut lobus, yaitu lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipital. Kemudian ada otak kecil. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. Kemudian bagian otak yang terakhir ada sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Medulla oblongata adalah struktur seperti batang panjang yang membentuk bagian bawah batang otak. Medulla oblongata menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang, juga bertanggung jawab untuk beberapa fungsi sistem saraf otonom, seperti kontrol ventilasi melalui sinyal dari karotid dan badan aorta, pusat kardiovaskular sistem saraf simpatis dan parasimpatis, pusat vasomotor baroreseptor, dan pusat refleks muntah, batuk, bersin, dan menelan. Nah, bagian sistem saraf pusat yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah kumpulan serabut saraf yang terletak di sepanjang tulang belakang, mulai dari bagian bawah otak hingga punggung bawah. Bersama otak, sumsum tulang belakang membentuk sistem saraf pusat yang mengatur aktivitas tubuh sehari-hari, termasuk gerakan, sensasi nyeri, suhu, getaran, serta fungsi tubuh seperti tekanan darah, pernapasan, dan detak jantung. Nah, berikut adalah proses terbentuknya gerak biasa. Pada umumnya, perjalanan rangsang pertama kali diterima oleh reseptor atau alat indera. Kemudian, rangsang dihantarkan melalui saraf sensoris ke otak, kemudian diolah. Nah, tanggapan terhadap rangsang akan dihantarkan melalui saraf motoris ke efektor, yaitu otot atau kelenjar. Hasil rangsangan tersebut menimbulkan gerak biasa. Skema gerak biasa adalah impuls atau rangsangan, kemudian saraf sensorik, kemudian otak, kemudian saraf motorik, kemudian otot, dan yang terakhir gerakan. Berikut adalah skema dari gerak biasa. Kemudian ada gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang terjadi secara spontan tanpa melalui pusat gerak di otak. Jalan terpendek yang ditempuh suatu gerak refleks disebut lengkung refleks. Skema dari gerak refleks adalah impuls atau rangsangan, kemudian saraf sensorik, dilanjutkan oleh sumsum tulang belakang, kemudian saraf motorik, kemudian otot, dan yang terakhir terbentuknya gerak refleks. Berikut adalah skema dari gerak refleks. Nah, pembagian dari sistem saraf yang kedua adalah sistem saraf tepi atau SST. Bagian sistem saraf tepi yang pertama ada saraf somatis. Saraf somatis adalah sebuah bagian dari sistem saraf tepi yang berhubungan dengan kontrol tubuh secara sengaja melalui otot rangka. Saraf somatis terdiri dari 31 pasang saraf spinal dan 12 pasang saraf kranial. Saraf kranial disusun oleh saraf otak, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak dan saraf sumsum tulang belakang. Fungsi saraf kranial adalah untuk menghubungkan otak dengan otot, organ indera, kelenjar, dan organ tubuh di bagian leher, kepala, serta dada tanpa melewati sumsum tulang belakang. Kemudian ada saraf spinal. Saraf spinal adalah saraf yang terbentuk dari kumpulan saraf sensorik dan motorik.
sehingga saraf tulang belakang bertanggung jawab terhadap fungsi sensorik dan motorik tubuh. Dalam fungsi sensorik, saraf ini akan menerima sinyal sensorik dari kulit, organ dalam, dan tulang. Bagian sistem saraf tepi yang kedua ada saraf otonom. Saraf otonom memegang peranan penting dalam pengaturan keadaan konstan dalam tubuh, memberikan perubahan dalam tubuh yang sesuai. Saraf otonom bekerja secara tidak sadar, berbeda dengan saraf somatis yang bekerja secara sadar. Sistem saraf otonom dapat dibagi atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Fungsi sistem saraf simpatik dan parasimpatik selalu berlawanan atau antagonis. Sistem saraf parasimpatik adalah saraf yang mengontrol homeostasis dan tubuh saat istirahat dan bertanggung jawab atas fungsi istirahat dan cerna dari tubuh. Sedangkan sistem saraf simpatik mengontrol respon tubuh terhadap ancaman yang dirasakan dan bertanggung jawab atas respons lawan atau lari. Berikut adalah perbedaan simpatik dan parasimpatik. Terdapat beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf. Yang pertama ada meningitis atau peradangan otak karena bakteri atau virus. Yang kedua ada stroke yang disebabkan oleh kerusakan otak akibat tersumbat atau pecahnya pembuluh darah di otak. Yang ketiga ada Alzheimer atau kerusakan sel saraf dan sambungan saraf di kulit otak dan kehilangan massa otak yang cukup besar. Yang keempat ada gagar otak atau kehilangan sementara fungsi otak yang disebabkan oleh luka relatif ringan pada otak dan tak selalu berkaitan dengan ketidaksadaran. Yang kelima ada epilepsi, yaitu kronik yang dicirikan oleh serangan mendadak dan berulang-ulang, yang disebabkan oleh impuls berlebihan sel-sel saraf dalam otak. Berikut adalah pemaparan materi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.